Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses kelahiran Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang BPUPK dan rancangan undang-undang, dan yang kedua, ada Piagam Jakarta dan perannya. Selanjutnya ada PPKI dan lahirnya Pancasila, seleksi dan relevansi Pancasila saat ini. Pembentukan BPUPK dibentuk oleh Jepang untuk memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan secara terorganisasi. Yang kedua, ada struktur keanggotaan. BPUPK ini terdiri dari 62 anggota yang mewakili di seluruh daerah, memastikan keterwakilan yang menyeluruh. Yang ketiga ada Gedung Chongsain. Gedung ini adalah sidang BPUPK yang berlangsung. Kemudian dikenal sebagai Gedung Pancasila sebagai simbol kesepakatan negara. Selanjutnya, proses musyawarah. Yang pertama ada tema dasar negara. Sidang BPUPK pertama pada tanggal 24 Mei 1945. Yang kedua ada perdebatan sengit. Berbagai pendapat muncul mencerminkan keberagaman ideologi dan kepentingan yang harus dirumuskan. Selanjutnya ada hasil musyawarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno memberikan pidato aklamasi yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Nilai-nilai inti yang diuraikan. Yang pertama ada ketuhanan. Bung Karno menegakkan nilai spiritual bangsa dengan prinsip ketuhanan yang kuat mencerminkan identitas religius Indonesia. Yang kedua ada nilai kebangsaan, mewujudkan persatuan rakyat Indonesia dan dari beragam suku dan budaya. Yang ketiga, keadilan. Konsep keadilan ini bagi seluruh rakyat Indonesia dirumuskan untuk memastikan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Yang keempat ada demokrasi. Peran rakyat dalam pemerintah memulai penerapan prinsip musyawarah mufakat sebagai jalan pengambilan keputusan. Ini saya akan membahas tentang Piagam Jakarta dan perannya. Penyusunan piagam. Yang pertama ada pembentukan panitia. Dirumuskan oleh panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Yang kedua ada pembahasan isi. Yang ketiga ada tanggal bersejarah. Piagam Jakarta ini disepakati pada 22 Juni 1945. Menjadi dokumen penting menuju kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam piagam. Yang pertama ada ketuhanan. Pada sila pertama menegakkan pentingnya nilai religius dalam kehidupan bangsa. Yang kedua ada persatuan. Piagam ini menegakkan prinsip persatuan nasionalisme yang menjadi landasan utama untuk menghindari disintegrasi. Yang ketiga ada keadilan sosial. Nilai kesejahteraan menyeluruh tercermin dalam upaya menciptakan quality bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, PPKI dan lahirnya Pancasila. Pembentukan PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai badan yang bertugas mempersiapkan aspek-aspek kemerdekaan Indonesia setelah
kekalahan Jepang. Tujuan utama pembentukan PPKI yaitu berfokus pada pembentukan dasar negara, konstitusi, dan mekanisme pemerintah untuk Indonesia yang merdeka. Anggota lintas daerah terdiri dari para tokoh yang mewakili berbagai daerah. Selanjutnya, adopsian ke dalam konstitusi. Yang pertama ada integrasi ideologi, yang kedua ada pedoman kebangsaan, yang ketiga ada penegakan keberlanjutan. Selanjutnya, refleksi dan relevansi Pancasila saat ini. Refleksi pribadi tentang nilai-nilai. Yang pertama, kekuatan persatuan. Sejarah Pancasila menunjukkan pentingnya persatuan di tengah perdebatan suku, agama, dan budaya. Pelajaran ini mendorong kita untuk menghargai keberagaman dan membangun keselarasan hidup bersama. Selanjutnya ada etos perjuangan. Lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa. Ya, seleksinya mengajarkan nilai kegigihan dan dedikasi dalam mencapai cita-cita bersama. Ada semangat toleransi. Kisah Pancasila ini menunjukkan bagaimana rasa hormat terhadap perbedaan menjadi dasar dalam menciptakan perdamaian musyawarah. Kepemimpinan bijaksana. Relevansi bagi pemuda modern. Yang pertama ada identitas nasionalisme. Pada Pancasila ini mengingatkan generasi muda akan pentingnya mempertahankan jati diri bangsa di tengah maraknya budaya asing yang semakin kuat. Yang kedua ada penangkal radikalisme. Pada nilai-nilai Pancasila ini, seperti toleransi, demokrasi, menjadi alat ampuh untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrim di kalangan anak muda. Yang ketiga ada panduan etika digital. Di era teknologi, Pancasila relevan sebagai pedoman moral untuk mencegah penyebaran hoaks, kebencian, dan tindakan yang merusak persatuan. Yang terakhir, yang keempat, menunjukkan solidaritas. Nilai Pancasila dalam Pancasila ini mendorong pemuda untuk bekerja sama dalam menyelesaikan isu-isu sosial seperti kesengajaan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Bagaimana sih penerapan dalam tindakan sehari-hari? Yang pertama ada toleransi dalam berinteraksi. Yang kedua ada membantu sesama. Yang ketiga ada mengutamakan musyawarah. Yang keempat menjaga integritas. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.